pariwisata kan. Iya, betul. Dan benar benar sorry itu ya. Oke, oke kak, boleh kak tanggapannya soal viral jembatan kaca yang pecah itu kak? Itu dia, makanya aku sebelumnya turut prihatin dan juga turut berduka cita atas adanya korban. Nah, kalau menurut aku pribadi ya, jadi kalau bisa yang namanya fasilitas-fasilitas umum, tempat-tempat pariwisata yang memang banyak dipakai oleh orang banyak, yang memang banyak dilalui oleh orang banyak. Nah, itu benar-benar struktur bangunannya tuh harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar kuat gitu. Jadi ya jangan gimana ya gitu, maksudnya kan ya seperti inilah, kayak bukan hanya jembatan yang itu yang sekarang sedang viral yang jebol itu ya, yang pecah ya, tapi kan ada juga kayak fasilitas-fasilitas lain yang kayak wahana-wahana permainan, kadang tuh ada yang pernah jatuh ke bawah. Nah kan hal-hal seperti itu yang harusnya itu sesuatu fasilitas yang bisa kita nikmati, untuk kita bisa jadi ya momen kenangan kita bisa abadikan gitu kan, tapi ternyata malah jadi musibah, suatu musibah. Jadi segala struktur bangunannya itu semua harus diperhatikan, baik untuk pengelola dan juga untuk kontraktor-kontraktor yang membangun gitu kan. Ya itu harus benar-benar sesuai dengan apa sih istilahnya ya, ininya lah apa, prosedur-prosedurnya gitu, dengan aturan-aturannya tuh. Kalau misalkan ketebalan semennya atau apapun itu, besinya harus setebal apa ya, itu harus benar-benar diperhatikan dan dijalankan, jangan dikurang-kurangi gitu. Nah kak, tanggapan kakak juga dong soal viral siswa SMP yang hobi melakukan bullying terhadap sesamanya. Nah ini saya paling mengecam perbuatan bullying ya. Jangan, bukan hanya kepada anak sekolah, siswa SMP ataupun apapun itu, kadang perbuatan bullying itu ke siapapun bisa, ke orang besar pun, ke orang dewasa, ke nenek-nenek, ke kakek-kakek pun bisa. Nah itu tergantung dari individualnya masing-masing. Yang namanya perbuatan bullying atau itu bahasanya apa sih, ngeledek ya, menyakiti hati orang baik dengan kata-kata, ucapan atau perbuatan, itu tidak boleh, tidak baik. Makanya itu semuanya harus kita didik anak-anak kita, generasi kita. Kita harus saling mencintai, menyayangi sesama makhluk hidup, bukan hanya kepada manusia, ke makhluk hidup, baik itu ke hewan, apapun itu. Jadi kita harus tanamkan yang namanya dasar kasih sayang dan cinta. Jadi tidak akan ada yang namanya bullying gitu. Nah, kalau boleh pesan-pesan kakak buat adik-adik siswa SMP ini untuk menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Ya, buat adik-adikku, untuk anak-anakku ya, jadilah kalian pribadi yang lebih baik lagi, karena kita itu hidup bersosial ya, kita saling bersosial, kita saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita tidak boleh yang namanya memojokkan orang, tidak boleh yang namanya meledek-ledek orang, menyakiti hati orang baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Jadi kita harus tanamkan sikap dari diri kita sendiri, rasa kasih sayang, rasa peduli, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Kakak sendiri pernah nggak ngalamin bullying sewaktu sekolah kak? Oh saya pernah, saya mendapatkan bullying pernah waktu saya zaman SMP, SMA gitu. Karena kan mau tahu apa yang mereka bully terhadap diri Irma? Mungkin ada, Irma apa sih yang dibully? Ada, saya tuh dibully zaman saya sekolah, saya tuh dikata-katain bogel. Irma dipanggil bogel, bogel. Demi Tuhan, saya Itu dipanggil. ganggu psikolog kakak nggak? Oh iya dong. Kakak, Angel jangan lupa kontak-kontak gue sih Angel. Ya, ada nomor gue kan? Mm-mm. Iya, jadi aku pernah dikata-katain bogel-bogel karena memang terus terang aku nih nggak tinggi pemirsa, aku nih pendek gitu ya. Tidak tinggi aku tidak seperti orang-orang lain gitu. Tinggi aku di bawah 160. Jadi dia banding dengan teman-teman sekolah aku, sebaya aku, mereka lebih tinggi dibandingkan Irma. Jadi Irma dikata-katain bogel, cebol gitu kan. Itu memang sangat mengganggu mental saya, tapi kan ya udah, saya membuktikan diri saya sendiri dengan saya harus berprestasi. Nah, berprestasinya gimana? Karena Irma punya bakat nyanyi, jadi setiap ada perlombaan-perlombaan nyanyi atau puisi, baca puisi di sekolah, aku tampil dan aku bisa berprestasi.
Akhirnya dari situ aku sering tampil-tampil dan aku rekaman, aku masuk TV. Mereka yang membuli aku sekarang melihat keadaan Irma Darmawangsa sampai sekarang. Nah, inilah orang yang kalian bully, kalian katain bogel, kalian katain cebol. Alhamdulillah aku bisa berhasil, bisa membahagiakan kedua orang tua aku, bisa naik haji, bisa kasih rumah, kasih yang lain-lain ke orang tua aku dari hasil keringat Irma sendiri. Jadi kalian jangan pernah meledek orang karena kita tidak akan pernah tahu.